Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada. Sahabat-sahabat setia channel Bejo Dunyo Akhirat. Kita semua tentu tidak asing dengan Gus Islah Bahrawi. Kemarin malam ya, Gus Islah Bahrawi diundang oleh Bang Haji Roma Irama di acara Bisikan Roma. Menarik. Ngobrol-ngobrol tentang imigran yang didatangkan Belanda ke Nusantara. Dari Timur Tengah tentunya, termasuk Yemen, saudara-saudaraku semua. Jadi ada yang menarik dari perbincangan yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi. Kenapa Belanda kolonial penjajah yang menjajah Nusantara itu mendatangkan imigran Yaman, dan di situ ada nama Senok Horgronje, Christian Senok Horgronje, seorang yang mu'alaf katanya, tapi masuk Islamnya itu karena ada misi ya semacam orientalis, pura-pura masuk Islam, sebenarnya itu ya mengorek keterangan lewat Islam gitu loh. Ini menarik, dari apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi ini ada kemiripan pola yang terjadi saat ini, saudara-saudaraku semua. Jadi begini, Christian Senok Horgronje yang disekolahkan Belanda di Arab Saudi, terus kumpul bersama orang-orang Aceh itu, terus bertempat tinggal di Aceh, terus mendapatkan sesuatu yang luar biasa di Nusantara, bisa masuk ke pesantren-pesantren, terus sampai nikah dengan orang Garut, putrinya seorang kiai. Karena Senok Horgronje ini hafal hadis, hafal Quran mungkin kan itu. Ini tertarik, terus putrinya itu suruh menikah dengan Senok Horgronje, orang Garut itu. Jadi begini, padahal tujuannya Senok Horgronje ini adalah menjadi intelijennya kolonial Belanda, kan begitu toh. Lah sampai di situ itu Senok Horgronje ini, kata Gus Islah Bahrawi, ini memberikan 3 poin untuk menghadapi orang-orang Nusantara. Yang pertama, jangan berani-berani memerangi raja yang ada di Nusantara. Entah itu Majapahit, entah itu Mataram, Demak, dan lain sebagainya gitu kan. Pokoknya kerajaan-kerajaan itu jangan sampai diperangi. Karena bahaya, itu bisa memicu kekuatan besar kan gitu toh. Yang membuat Belanda itu ya kewalahan. Itu rumus yang pertama. Terus rumus yang kedua, buat patron-patron atau tokoh-tokoh. Nah, karena Senok Horgronje ini tahu kelemahan orang Indonesia. Ini kan orang Indonesia itu kan ya dulu itu inferior lah, kaum yang rendah. Jadi direndahkan oleh kolonial Belanda. Dan kelemahannya orang Nusantara itu dengan orang yang hidungnya mancung, yang mengaku sebagai cucu Nabi lah ini. Makanya patron-patron tokoh-tokoh ini harus dibuat untuk mengelabui mereka. Nah, ini ada kesamaan hari ini. Makanya orang Yaman yang didatangkan Belanda ke Nusantara ini yang mendatangkan Belanda eksodus kan. Jadi wajar seumpama haplogrup mereka itu G gitu loh. Kalau kita bercerita sejarah ya, kita harus cerdas hari ini, jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang nggak jelas gitu. Terus yang poin ketiga ya, pemicu perlawanan pribumi adalah budaya lokal. Nah, jadi budaya lokal yang ada di Nusantara ini harus betul-betul dijaga. Jangan berani mengusik budaya lokal. Pasti orang Jawa, orang Nusantara ini akan bangkit dan melawan. Wali Songo itu bisa mengislamkan Nusantara ini karena tidak pernah melawan budaya lokal, justru malah berbaur dengan budaya lokal gitu loh.
ini sukses. Dulu sebelum Wali Songo, ya Remo, sekalipun itu menyebarkan Islam. Ini termasuk penemuan Senok Grogron sebagai intelijennya kolonial Belanda supaya diterapkan di Nusantara. Dan ini seumpama kita telusuri ada kesamaan loh. Wah, ini bukan karena kebetulan, ya memang sejarahnya seperti itu. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi ini. Ini menarik. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan Gus Islah Bahrawi tentang sejarah kedatangan orang-orang dari Timur Tengah ini, termasuk Yemen, saudara-saudaraku. Kita dengarkan bareng-bareng. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kedatangan orang-orang dari Timur Tengah, terutama dari Yaman, ini kan sebenarnya memang kita harus berbicara tentang operasi-operasi yang dilakukan oleh negara-negara kolonial yang menjajah. Nah, kalau kita berbicara tentang operasi-operasi pemecah belahan awal di Indonesia ini, kita tidak bisa berbicara tentang Snoukhorgronya. Kita harus bicara soal Snoukhorgronya. Kalau kita mau berbicara tentang Snoukhorgronya, kita berbicara tentang seorang orientalis Yahudi dari Budapest, dari Hongaria, namanya Ignaz Goldziher. Nama aslinya sebenarnya Yitzhak Yehuda, nama aslinya. Rujukan-rujukan buku dari Snoukhorgronya ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Ignaz Goldziher ini, karena dia orientalis, salah seorang peneliti yang datang ke Mesir dan nyamar menjadi orang Islam, yang akhirnya dia tujuannya hanya ingin mencari kelemahan Islam ketika itu, dan dikerahkan juga oleh negara-negara kolonial. Kesimpulan besarnya adalah bahwa Islam ini sebenarnya lebih doktrinal terhadap pemikiran-pemikiran ortodoks. Saya urutin dulu dari awal. Ketika dia membaca banyak hasil jurnal ilmiahnya Goldziher ini, yang orang Yahudi ini, Goldziher ini salah satu teori pentingnya adalah bahwa hadis-hadis yang direproduksi oleh orang Islam ini sebenarnya dibuat pada abad pertengahan. Ini bukan otentik dari Nabi Muhammad. Itu pemikirannya Goldziher. Sehingga kemudian merangsang Snoukhorgronya untuk melakukan penelitian, terutama ke Mekah. Nah, di Mekah ini Snoukhorgronya tinggal di Jeddah, di salah satu maktab yang isinya ini orang-orang Aceh, jamaah haji dari Aceh. Nah, di situ ada salah satu temannya Snoukhorgronya ini, namanya Raden Abu Bakar Jayadiningrat. Nah, inilah yang memberi akses sehingga Snoukhorgronya ini, bagi saya, dia tidak pernah masuk Islam. Kalaupun dia berpura-pura Islam, ya, dia menggunakan jubah keislaman, membaca jubah-jubah keislaman, mempelajari Islam hanya untuk kepentingan operasi politiknya negara kolonial, Belanda terutama. Nah, ini kemudian yang membuat dia bisa masuk ke Haramain. Karena menurut Abu Bakar Jayadiningrat ini, dia digambarkan sebagai orang Islam mu'alaf yang dia tertarik untuk mempelajari Islam, sehingga dia leluasa sekali ketika itu di Mekah melakukan penelitian-penelitian itu. Nah, yang paling menarik itu penelitian akhir dari Snoukhorgronya di Mekah itu, bahwa orang-orang Hindia Belanda, orang Jawa dia sebut di dalam bukunya. Jawa itu maksudnya orang-orang Hindia Belanda, jajahan Belanda, Indonesia. Itu dikatakan bahwa orang Indonesia itu cenderung inferior. Inferior itu merasa rendah diri di hadapan orang Arab. Orang Indonesia itu sampai tidak ada yang berani menjadi ustadz, menjadi guru di Mekah, karena dia tidak mau berada di atasnya orang Arab. Satu-satunya guru yang dia kenal itu namanya Ustadz Zainal Abidin dari Sumbawa. Padahal orang pintar dari Indonesia itu banyak, tapi karena orang Indonesia ini inferior di bawah orang Arab di Mekah itu, sehingga tidak ada yang mau menjadi ustadz, tidak mau melewati orang Arab, saking takutnya. Di dalam pandangan Snoukhorgronya, mungkin pada zaman Snoukhorgronya melakukan penelitian itu, pandangan perspektifnya Snoukhorgronya itu. Nah, nanti ini hubungannya adalah rekomendasi Snoukhorgronya ketika dia kembali ke Leiden, ke Belanda. Nanti dia menemukan kesimpulan-kesimpulan kepada pemerintah Belanda bahwa kalau mau menghentikan perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia, ada 3 kuncinya. 1, jangan memerangi para raja atau sultan, karena kekuatan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda itu berada di ulama-ulama lokal yang sudah melakukan blending antara Islam dengan budaya. Nah, ini nanti hubungannya, nanti akar genealogisnya ke belakang itu nanti akan berdampak.
Yang kedua adalah karena orang Indonesia ini terlalu inferior, rendah diri di hadapan orang Arab, maka pemerintah kolonial Belanda harus membuat patron-patron utama di Indonesia itu. Patron itu adalah tokoh-tokoh baru yang berasal dari orang Arab. Nah, itu kemudian nanti dilaksanakan oleh kolonial Belanda. Nah, kemudian yang ketiga, perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia terhadap Belanda itu dipengaruhi oleh kontribusi budaya-budaya lokal. Nah, ini nanti ketika dia selesai di Mekah, Snoukhorgronya ini sempat datang ke Indonesia, dan nanti dia berkeliling Jawa Barat dan Jawa Tengah sampai ke Purbalingga, Cianjur, Garut, dan seterusnya. Bahkan sempat nikah di Garut. Snoukhorgronya menikah dengan anaknya seorang kiai di sana, dan kiai ini memaksa anaknya untuk menikah dengan Snoukhorgronya karena di matanya kiai lokal ini, Snoukhorgronya ini adalah seorang mualaf yang ahli dalam Islam. Bahkan digambarkan dia ini hafal seluruh hadis yang otoritatif waktu itu ya. Nah, ketika dia sudah berkeliling inilah dia kembali ke Leiden. Semua dia berikan hasil penelitiannya itu yang nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, setelah dia di Leiden, dia kembali ke Indonesia dan ditempatkan di Aceh. Mengapa di Aceh? Karena Aceh ini satu-satunya wilayah di Hindia Belanda yang susah ditaklukkan, dan Aceh masih menjadi wilayah protektoratnya Kekaisaran Utsmani ketika itu. Rekomendasi yang lain akhirnya dari Snoukhorgronya, orang-orang yang berangkat haji harus dibatasi. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran revolusioner dari orang-orang di Arab yang sama orang Indonesia. Nah, ini akhirnya nanti akan dibatasi itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini yang akhirnya 3 poin penting yang disampaikan di Leiden itu dilaksanakan oleh Belanda, sehingga ketika itu Belanda mendatangkan banyak sekali, istilahnya melakukan eksportasi dari Timur Tengah, termasuk generasi-generasi pertama dan kedua di daerah Gujarat dan Goa, untuk kemudian dikapalkan ke Indonesia. Tapi apakah semua orang Arab ini akan ditakuti? Nah, ini persoalannya. Sehingga mereka ini ketika dia mendarat di Indonesia, dia sudah langsung di branding bahwa mereka ini adalah keturunan Rasulullah. Dan ini sejaman dengan, ini National Geographic pernah menulis ini. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan baru, karena begini. Nah, persoalannya kemudian kelompok-kelompok Arab dan keturunan Nabi ini kemudian menjadi kelas priayi baru di Indonesia. Ini karena saya bukan ahli nasab, tapi saya menganggap bahwa ini adalah karena memang pemerintah kolonial Belanda melakukan eksportasi paksa ini bisa jadi memang bukan keturunan Nabi, bisa jadi memang ini yang dipaksa menjadi keturunan Nabi supaya pengaruhnya menjadi luar biasa. Nah, salah satunya kemudian patron